Adegan dimulai dari SMP Nusa Bangsa. Salah satu siswa berprestasi bernama Joko, 14 tahun, mencari sepedanya yang tiba-tiba hilang di parkiran. Kedua sahabatnya, Roni dan Indro, datang dan membawa Joko ke tempat sepedanya yang digantung di atas pohon. Gino and the gang datang dan tak membiarkan Roni juga Indro membantu Joko menurunkan sepedanya dari atas pohon. Satria datang dan menjemput adiknya, Wulan, untuk pergi ke rumah neneknya. Namun tiba-tiba Wulan dipaksa kedua sahabatnya, Lily dan Ria, untuk ikut bersamanya. Satria tak bisa mengikuti adiknya lantaran pacarnya menelpon dan meminta Satria untuk menemuinya. Satria pun pergi meninggalkan adiknya. Joko naik pohon sendirian. Wulan hendak menolongnya, namun kedua sahabatnya mencegat karena Santi sepupunya Gino datang dan naik ke pohon lebih dulu untuk membantu Joko. Gino memarahi Santi karena dia nekat naik ke atas pohon. Dan kalau terjadi apa-apa sama sepupunya itu, dia takut tantenya yang bawel akan memarahinya. Santi mengatakan jika dia tidak ingin dirinya kenapa-kenapa, maka dia harus membantu Joko juga. Gino pun naik ke pohon, sementara Lily asyik merekam kejadian mereka. Wulan tidak yakin jika Gino benar-benar membantu Joko, dan dugaannya ternyata benar. Sepeda Joko dijatuhin dan mengenai kaki Wulan hingga Wulan jatuh. Joko yang tak terima menghajar Gino. Mereka pun berkelahi. Wulan mencoba memisahkan mereka. Gino berkata jika Joko, anaknya pembantu, tidak pantas sekolah di sana. Joko pun melawan dan mengatakan jika Gino yang tidak bisa bersaing dengannya. Gino yang marah hendak menonjok Joko, dan Wulan menghalanginya hingga Wulanlah yang terkena tonjokan Gino. Saat pulang ke rumah, ibunya Joko, Inah, khawatir karena Joko berkelahi. Inah berkata jika orang miskin akan kalah melawan orang penguasa dan memiliki banyak uang. Inah meminta Joko untuk fokus belajar. Joko berkata pada ibunya jika dia tidak ingin keluarganya dihina terus. Ibunya pun memberi penjelasan dengan bijak pada Joko. Di kamarnya Wulan, Satria datang dan khawatir akan kondisi adiknya. Mamanya pun menegur Satria, dan Satria meminta maaf. Mereka lalu menggoda Wulan, siapa yang sudah membuat Wulan rela berkorban ditonjok. Lily bilang jika orang itu JAB, dan Wulan pun menghentikan Lily untuk menyebut nama Joko. Keesokannya, di sekolah, video adegan kemarin menjadi viral lantaran Lily mengunggahnya. Joko dan Gino pun dipanggil kepala sekolah dan ketua yayasan. Joko meminta maaf berkali-kali pada kepala sekolah dan ketua yayasan. Joko memohon agar beasiswanya tidak dicabut dan dia berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Kepala sekolah dan ketua yayasan memberi mereka kesempatan sekali lagi, dan jika mereka mengulanginya, maka mereka akan dikeluarkan dari sekolah. Sementara Gino dengan sombongnya mengatakan jika dia tidak masalah dikeluarkan, karena dia bisa saja sekolah di luar negeri. Saat ketua yayasan bertanya kenapa Gino hanya diam dan tidak meminta maaf. Joko bercerita pada kedua sahabatnya jika dia merasa tidak enak sama Wulan dan hendak ke rumahnya untuk meminta maaf. Roni mengatakan jika dia ke rumah wanita, maka dia harus membawa buah tangan supaya terkesan baik di mata orang tuanya. Namun Joko bingung harus membawa apa karena dia tidak punya uang. Roni pun punya ide untuk mencuri mangga di rumah tetangga. Indro diminta supaya cepat turun, namun dia keasyikan memetik mangga. Pada akhirnya, mereka ketahuan oleh pemiliknya dan melaporkan Indro pada ayahnya. Joko datang ke rumah Wulan dan disambut baik oleh keluarganya. Namun, semuanya menjadi masalah saat Pak Prapto, ketua yayasan sekaligus ayahnya Indro datang dan menegur Joko di hadapan keluarga Wulan. Ayahnya Wulan pun marah besar lantaran Joko memberikan mangga hasil curian pada mereka. Dia pun mengusir Joko. Jangan pernah berteman lagi dengan Wulan. Keesokan paginya, Joko dan Wulan pertama kali terlambat dan tak ada satpam yang membukakan gerbang. Joko meminta maaf pada Wulan karena sudah memberikan mangga hasil curian kemarin. Karena dia sangat ingin sekali membawa sesuatu untuknya, namun dia tidak punya uang. Wulan pun merasakan ketulusan Joko. Mereka berdua hendak masuk lewat pagar pintu belakang, namun ketahuan oleh wali kelas. Akhirnya mereka berdua dihukum berjemur di lapangan. Mereka berdua tertawa karena baru pertama kali dihukum. Biasanya mereka berdiri di lapangan untuk mendapatkan penghargaan saja. Wulan yang kepanasan oleh sinar mentari dihalangi oleh tangan Joko. Wulan berkata jangan, karena kalau sampai ketahuan Joko akan dihukum lagi. Joko pun tidak masalah karena dia yang sudah membuat Wulan dihukum.
Joko menatap Wulan dan menyadari ada rasa jatuh cinta sama Wulan karena kebaikan dan kelembutan hatinya. Wulan pun juga merasakan hal yang sama karena perhatian yang tulus dan juga keluguan Joko. Hari-hari mereka berdua terasa berbunga-bunga dan penuh warna. Sampai akhirnya mereka berdua bolos di jam pelajaran. Joko beralasan izin ke toilet dan Wulan izin ke UKS. Di halaman belakang sekolah, Joko menimbak Wulan dan mereka pun jadian. Gak tau nih kenapa, sekali ngeliat Joko pasti mules. Hah? Kamu ngeliat aku kayak ngeliat jamban? Kalau aku suka sama kamu. Mereka berdua pun berjanji agar merahasiakan hubungan mereka karena Wulan tidak mau ketahuan orang tuanya yang melarang untuk pacaran. Apalagi setelah kejadian mangga itu, mereka janjian untuk nonton dan ketemuan di depan sekolah nanti malam. Malam harinya, mereka bersiap-siap untuk kencan pertama mereka. Joko yang akan pergi melihat ibunya di simpang jalan dan hendak pamit padanya. Tali sepatunya tiba-tiba copot dan ibunya pun bertemu dengan Lastri, teman lamanya di kampung, tanpa melihat kehadiran Joko di sana. Joko pun terkejut saat Lastri mengatakan jika Ina melahirkan anak haram. Astaga Ina, kamu jadi melahirkan anak haram itu? Wulan merasa resah menunggu Joko yang tak kunjung datang. Hujan pun mulai turun membasahinya. Sementara Joko berjalan sambil menangis di tengah hujan mengingat perkataan anak haram. Joko pulang dan pura-pura tertidur di kamarnya. Ibunya pun datang dan memeluk anaknya. Usai ibunya pergi, Joko mulai menangis. Sementara Wulan juga menangis karena kecewa sama Joko. Keesokan paginya di sekolah, guru bertanya kenapa ada bangku kosong. Roni mengatakan jika Joko tidak masuk karena sakit. Pulang sekolah, Wulan bertanya kondisi Joko pada Roni. Wulan pun menanyakan alamat rumah Joko pada Roni. Wulan datang ke rumah Joko dan Joko mengusirnya serta mengatakan kalau mereka harus putus. Ngapain sih kamu kesini? Dan kita putus. Joko pun menutup pintu dan meminta Wulan untuk pergi. Mereka berdua mulai menangis. Wulan bertanya, kenapa Joko tidak datang menemui Wulan? Apapun alasannya, Wulan akan menerimanya, tapi jangan sampai hubungan mereka putus. Wulan pun tidak akan pergi sebelum Joko keluar. Joko yang masih berdiri di balik pintu sambil menangis, akhirnya membukakan pintu dan meminta maaf. Mereka lalu makan mie bersama, dan Joko mengatakan maaf. Hubungan mereka harus putus karena Joko merasa hubungan mereka tidak pantas, sangat jauh beda kasta dan Joko tidak mau Wulan dihina memiliki kekasih anak pembantu ditambah lagi anak haram. Joko pun bercerita jika dia mengetahui dirinya anak haram tadi malam pada Wulan dan dia tidak tahu siapa ayahnya karena selama ini ibunya berbohong dan mengatakan jika ayahnya sudah meninggal. Wulan menenangkan Joko dengan mengatakan ibunya Joko pasti tidak ingin Joko sedih, makanya dia sembunyikan hal itu. Wulan pun paham kenapa Joko tidak datang malam itu. Joko bertanya apakah Wulan masih mau menerimanya. Wulan berkata jika dia mau dan tidak peduli omongan orang. Mereka berdua kemudian bersepeda dan hujan pun turun dengan deras. Mereka lalu berhenti di sebuah rumah kosong. Kamu kedinginan ya? Ini nggak mungkin juga sih kita nerobos udah gede ini. Terus gimana dong?